Langit Jakarta malam itu dipenuhi cahaya lampu-lampu gedung pencakar langit, memantulkan kemegahan kota yang tak pernah tidur. Dari jendela lantai tertinggi Adinata Tower, Kirana Adinata menatap keluar dengan pandangan kosong. Secangkir kopi di tangannya sudah dingin, menandakan berapa lama ia berdiri di sana, terjebak dalam pikirannya sendiri. Di balik kesuksesan dan kekayaan yang ia miliki, Kirana merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Besok, kita akan bertemu dengan calon mitra bisnis dari Jepang. Pastikan kamu datang lebih awal. Suara Adrian Adinata, sepupunya sekaligus CFO Adinata Group, memecah keheningan. Kirana menghela napas, meletakkan cangkir kopinya di meja. Aku tahu, Adrian. Semua sudah aku siapkan. Adrian menatapnya dengan dahi berkerut. Kirana, kamu baik-baik saja? Sejak beberapa bulan terakhir, kamu terlihat berbeda. Kirana tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar menyentuh matanya. Aku hanya lelah. Adrian hendak berbicara lagi, tetapi Kirana sudah lebih dulu beranjak pergi. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat. Sepupunya itu keras kepala, persis seperti mendiang ayahnya. Di dalam limousinnya yang melaju di tengah kota, Kirana menatap ponselnya yang penuh dengan pesan-pesan dari pria yang mencoba mendekatinya. Semuanya sama, mereka terpesona oleh nama belakangnya, oleh harta dan kekuasaannya, bukan oleh dirinya yang sebenarnya. Satu pesan dari sahabatnya, Sarah Wijaya, muncul di layar. Kamu harus keluar dari dunia itu sebentar, Kirana. Temukan kebahagiaan di luar bisnis dan uang. Kirana terdiam. Mungkin Sarah benar. Dan malam itu, di dalam ruangan mewahnya yang terasa lebih dingin dari biasanya, sebuah ide nekat muncul di benaknya. Ia akan menghilang sejenak, bukan sebagai Kirana Adinata, CEO sukses, tetapi sebagai wanita biasa yang mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. 2 minggu kemudian, sebuah bus kota berhenti di depan minimarket besar milik Adinata Group di kota kecil di pinggiran Jakarta. Dari dalam bus, seorang wanita turun dengan langkah ragu. Ia mengenakan kemeja sederhana, celana jeans, dan sneakers putih yang sudah sedikit usang. Rambut hitam panjangnya tidak lagi tergerai dengan anggun seperti biasa, melainkan diikat kuncir kuda dengan poni menutupi sebagian dahinya. Wanita itu adalah Kirana Adinata, atau sekarang, ia lebih dikenal sebagai Rani, karyawan baru bagian administrasi di cabang tersebut. Dengan napas dalam, ia melangkah masuk ke dalam gedung. Suasana di dalam jauh berbeda dari kantor pusatnya yang megah. Pegawai di sini sibuk bekerja, bercanda satu sama lain, dan terlihat lebih santai. Tidak ada tekanan tinggi atau rapat formal yang melelahkan. Rani, ya? Suara seorang pria membuatnya menoleh. Seorang pria berusia awal 30-an berdiri di depannya, mengenakan seragam pekerja gudang dengan lencana bertuliskan Arga Pratama, supervisor gudang. Wajahnya ramah, dengan senyum tipis yang tidak dibuat-buat. Iya, saya Rani, karyawan baru di bagian administrasi. Jawab Kirana dengan hati-hati. Arga mengangguk. Bagus, kamu bisa langsung menemui Bu Rika di kantor. Dia yang akan membimbingmu. Kalau ada yang butuh di gudang, nanti saya bantu. Mata Kirana memperhatikan pria itu sejenak. Berbeda dari pria-pria yang biasa ia temui dalam dunia bisnisnya, Arga tampak sederhana tetapi penuh kepercayaan diri. Tidak ada kepalsuan dalam caranya berbicara. Terima kasih, Mas Arga. Ucap Kirana sebelum melangkah ke kantor kecil di bagian belakang. Sementara itu, Arga menatap punggungnya dengan sedikit rasa penasaran. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Seperti seseorang yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi mencoba menyesuaikan diri. Namun, ia mengabaikan pikirannya dan kembali bekerja, tak menyadari bahwa pertemuan kecil ini akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari pertama Kirana, sekarang Rani, di tempat kerja barunya dimulai dengan kekacauan kecil. Rani, cepat bawa ini ke meja Pak Suryo, seru Bu Rika, kepala administrasi toko, sambil meletakkan setumpuk dokumen di meja. Baik, Bu. Jawab Kirana sedikit gugup. Ia terbiasa menandatangani dokumen sebagai CEO,
bukan mengantarkan mereka. Dengan hati-hati, ia membawa dokumen-dokumen itu. Tapi karena tidak terbiasa berjalan cepat sambil membawa banyak kertas, bruk, ia bertabrakan dengan seseorang di lorong. Tumpukan dokumen berhamburan ke lantai. "Kamu nggak apa-apa?" Suara pria itu terdengar familiar. Kirana mendongak dan menemukan Arga menatapnya dengan alis sedikit berkerut. Maaf, saya ceroboh." Kirana buru-buru berjongkok untuk mengambil kertas-kertas yang berserakan. Arga ikut membantunya, menyodorkan beberapa lembar dokumen. "Santai aja. Hari pertama memang selalu sulit." Kirana tersenyum kikuk. Ini pertama kalinya ada yang berbicara padanya tanpa rasa takut atau formalitas berlebihan. Di kantor pusat, semua orang selalu berhati-hati saat berbicara dengannya. Setelah mengantarkan dokumen, Kirana kembali ke mejanya, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan yang baru. Tidak ada rapat besar atau negosiasi bernilai miliaran rupiah. Hanya angka-angka inventaris dan pesanan barang yang harus ia input ke sistem. Namun, sesuatu terasa berbeda. Ia merasa lebih bebas. Saat istirahat makan siang, ia duduk sendirian di kantin, mengamati sekeliling. Para pekerja bercanda, mengobrol santai, dan menikmati makan siang mereka tanpa tekanan. Dunia ini begitu berbeda dari dunia bisnisnya yang penuh persaingan. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkannya. "Kamu selalu makan sendirian." Kirana mendongak dan melihat Arga berdiri di depannya dengan nampan makanan. Tanpa menunggu jawaban, pria itu duduk di bangku kosong di sebelahnya. "Aku biasa makan sendiri," jawab Kirana jujur. Arga menatapnya sejenak sebelum tersenyum kecil. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu nggak perlu makan sendiri lagi." Kirana terdiam, merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa diterima bukan karena namanya, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari mulai condong ke barat saat Kirana, atau Rani, seperti yang dikenal di tempat ini, masih berkutat dengan laporan stok barang. Matanya sedikit lelah, tetapi hatinya terasa lebih ringan dibandingkan saat ia masih menjadi CEO di gedung pencakar langitnya. Namun, dunia barunya tidak selamanya mulus. "Rani, kamu salah input data ini," kata Burika sambil mengetuk layar komputer dengan kukunya. "Kalau terus begini, kita bisa kehabisan stok barang sebelum laporan berikutnya." Kirana menggigit bibirnya. Ia terbiasa membaca laporan besar dan mengambil keputusan strategis. Tapi siapa sangka bahwa pekerjaan administrasi sederhana seperti ini juga memiliki tantangannya sendiri? "Maaf, Bu. Saya akan perbaiki," ucapnya dengan sopan. Saat ia mulai mengoreksi datanya, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Arga. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja keras. Meskipun kadang terlihat sedikit canggung, seolah dunia ini bukan sesuatu yang biasa baginya. Sore harinya, saat sebagian besar pegawai sudah pulang, Kirana masih duduk di meja, berusaha menyelesaikan pekerjaannya. "Kamu selalu pulang telat?" tanya Arga tiba-tiba, muncul di sampingnya. Kirana menoleh dan tersenyum lelah. "Aku cuma mau memastikan semua beres sebelum pulang." Arga bersedekap. "Bagus. Tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri." Kirana sedikit terkejut. Sudah lama tidak ada yang mengingatkannya untuk beristirahat. Biasanya, di dunia bisnisnya, bekerja tanpa kenal lelah adalah sesuatu yang dianggap wajar. "Ngomong-ngomong, kamu udah makan?" tanya Arga lagi. Kirana menggeleng. "Belum." Arga tersenyum. "Ayo, aku tahu tempat makan enak di dekat sini." Kirana ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Mungkin ini bagian dari kehidupannya yang baru, belajar menikmati hal-hal sederhana. Mereka berjalan menyusuri trotoar menuju sebuah warung tenda sederhana di pinggir jalan. Aroma sate dan nasi goreng tercium di udara. Jauh beda sama restoran mahal di pusat kota, ya? Celetuk Arga sambil tersenyum. Kirana ikut tersenyum kecil. "Mungkin. Tapi aku suka tempat yang sederhana." Mereka duduk di bangku kayu, menikmati makanan mereka sambil mengobrol ringan.
Untuk pertama kalinya, Kirana bisa berbicara tanpa tekanan status atau ekspektasi. Ia hanyalah Rani, seorang wanita biasa yang menikmati makan malam bersama seseorang yang memperlakukannya sebagai manusia, bukan sebagai CEO atau pewaris kekayaan. Dan tanpa ia sadari, di bawah langit kota kecil ini, benih perasaan mulai tumbuh perlahan. Hari-hari berlalu, dan Kirana mulai merasa nyaman dalam kehidupannya yang baru sebagai Rani. Ia tidak lagi dihantui oleh tekanan bisnis dan ekspektasi keluarga. Bersama Arga dan rekan-rekan kerjanya, ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai goyah. Suatu sore, ketika Kirana sedang merapikan berkas di ruang administrasi, suara tawa familiar menyentak telinganya. Ia menegang. Sahabatnya itu sedang berdiri di dekat kasir, berbincang dengan salah satu pegawai. Sarah mengenakan pakaian kasual, tetapi sorot matanya tajam, seolah tengah mengamati sesuatu. Jantung Kirana berdetak lebih cepat. Apa yang Sarah lakukan di sini? Apakah dia mencarinya? Dengan cepat, Kirana bersembunyi di balik rak dokumen, mengintip dari sela-sela. Ada pegawai baru di sini, ya? Tanya Sarah santai kepada kasir. Oh, iya, Mbak Rani namanya. Baru beberapa minggu di sini, jawab si kasir. Sarah menyipitkan mata. Rani, ya? Sepertinya aku pernah dengar nama itu. Kirana menelan ludah. Sarah terlalu pintar untuk tidak curiga. Jika sahabatnya itu mengetahui kebenaran, maka semua yang ia bangun di tempat ini akan runtuh. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Sarah akhirnya pergi. Kirana menghembuskan napas lega, tetapi dalam hatinya ia tahu, ini hanya masalah waktu sebelum seseorang mengenali dirinya yang sebenarnya. Dan ia belum siap menghadapi kenyataan itu. Sejak kejadian dengan Sarah, Kirana menjadi lebih waspada. Ia mulai lebih berhati-hati saat berbicara dan menghindari situasi yang bisa membuatnya dikenali. Namun, semakin ia berusaha untuk tetap tersembunyi, semakin banyak hal yang terasa tidak terkendali. Sore itu, saat ia sedang mengecek stok barang di gudang, Arga masuk dengan ekspresi serius. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil melipat tangan di dada. "Sejak kemarin kamu kelihatan gelisah." Kirana tersentak. Enggak. Aku baik-baik aja." Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam, seolah mencoba membaca pikirannya. "Rani, aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, tapi aku tahu kalau kamu menyembunyikan sesuatu." Jantung Kirana berdetak kencang. "Maksud kamu?" Arga menghela napas. "Aku bukan orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Tapi ada banyak hal yang gak masuk akal tentang kamu. Kamu kerja di sini, tapi caramu bicara, cara kamu membawa diri, seperti seseorang yang berasal dari dunia yang berbeda." Kirana merasa tenggorokannya kering. Ia berusaha tersenyum, tetapi rasanya kaku. "Aku cuma lagi menyesuaikan diri." Arga menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Oke, aku nggak akan memaksa kamu cerita. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk mendengar, aku di sini." Kirana tertegun. Bukannya menekan atau mendesaknya, Arga justru memberinya ruang. Itu adalah sesuatu yang langka dalam hidupnya, seseorang yang mau mendukungnya tanpa pamrih. Namun, di luar sana, bahaya masih mengintai. Di tempat lain, Sarah duduk di dalam mobilnya, menatap layar ponselnya dengan ekspresi bingung. Ia baru saja menerima email dari seseorang yang tidak dikenal, berisi foto Kirana di minimarket tempatnya bekerja. Jadi, benar dia, gumamnya. Jari-jarinya mencengkeram ponsel lebih erat. Sarah tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti, Kirana menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Malam itu, Kirana duduk di kamar kontrakannya yang sederhana, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Tidak lagi dihiasi riasan elegan, tidak lagi terlihat sebagai wanita penguasa bisnis yang ditakuti. Ia hanya Rani, seorang pegawai biasa. Namun, setelah kejadian sore tadi dengan Arga,
Ia sadar bahwa menyembunyikan identitasnya semakin sulit. Arga mencurigainya, dan kini ia harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nama Sarah muncul di layar. Kirana menatap layar itu lama sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo, Sarah." "Kirana." Suara Sarah terdengar serius. "Kita harus bicara." Jantung Kirana mencelos. "Tentang apa?" "Aku tahu kamu bersembunyi." Dunia Kirana seakan berhenti berputar. Tangan kirinya mencengkeram tepi meja, berusaha menahan kegelisahan. "Kamu kerja di minimarket itu, kan?" lanjut Sarah. "Kenapa? Apa yang sebenarnya kamu cari, Kirana?" Kirana menghela napas panjang. Ia bisa saja berbohong, tapi Sarah terlalu pintar untuk percaya begitu saja. "Aku hanya ingin hidup sebagai orang biasa, Sarah," jawabnya lirih. Tanpa tekanan, tanpa orang-orang yang hanya melihat aku karena uangku. Di ujung telepon, Sarah terdiam. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Kirana, kamu tahu ini nggak bisa bertahan selamanya, kan?" "Aku tahu." "Kalau begitu, berhati-hatilah," kata Sarah, suaranya lebih lembut. "Karena aku rasa ada orang lain yang juga mulai mencari tahu tentangmu." Kirana mengernyit. "Maksudmu?" "Ada seseorang yang mengirimiku fotomu di tempat kerja barumu. Aku nggak tahu siapa, tapi jelas ada yang mengawasi." Darah Kirana seakan membeku. Jika seseorang telah mengetahui keberadaannya, maka waktunya menyamar mungkin tidak akan bertahan lama. Dan yang lebih buruk, bagaimana jika Arga juga mengetahuinya? Di tempat lain, seseorang menutup laptopnya dengan seringai puas. "Kita lihat berapa lama kau bisa menyembunyikan identitasmu, Kirana Adinata." Keesokan harinya, Kirana berusaha menjalani harinya seperti biasa. Namun, pikirannya terus dihantui oleh ucapan Sarah semalam. Seseorang telah mengawasinya. Tapi siapa? Dan apa tujuannya? Di minimarket, ia tetap bekerja dengan senyum seperti biasa, tapi perasaannya gelisah. Beberapa kali ia merasa ada yang memperhatikannya dari jauh. Namun saat menoleh, tak ada siapapun. Saat istirahat siang, Kirana duduk di kantin, mencoba menenangkan diri dengan segelas teh hangat. "Kamu kenapa?" Suara Arga membuatnya tersentak. Kirana menoleh dan melihat pria itu menatapnya dengan alis berkerut. "Kamu kelihatan gelisah akhir-akhir ini." Kirana tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja." Arga mendudukkan dirinya di seberang meja. "Kamu tahu nggak? Aku ini bukan orang yang gampang percaya. Tapi aku juga bukan orang yang gampang cuek kalau ada sesuatu yang janggal." Kirana terdiam. "Aku nggak mau memaksa, tapi kalau kamu butuh seseorang untuk bicara, aku ada," lanjut Arga. Kirana merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Namun, sebelum ia bisa berkata-kata, suara bel pintu masuk toko berbunyi. Dan di sanalah Sarah berdiri. Kirana menahan napas. Arga mengikuti arah pandangnya dan mengernyit. "Kamu kenal dia?" Kirana bangkit dengan cepat, berjalan mendekati Sarah sebelum sahabatnya itu berbicara lebih banyak. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bisiknya. Sarah menyilangkan tangan di dada. "Aku ingin melihat sendiri. Dan sepertinya aku tidak salah. Kirana Adinata benar-benar bekerja di minimarket ini." Kirana melirik sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. "Sarah, tolong, jangan buat keributan." Sarah menatapnya tajam. "Aku hanya ingin satu jawaban, Kirana. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" Kirana terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang mempertanyakan keputusannya secara langsung. Apakah jawabannya benar-benar hanya ingin hidup sederhana? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bahkan ia sendiri belum menyadarinya? Dan di sudut ruangan, Arga memperhatikan dengan ekspresi penuh kebingungan. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, dan ia akan mencari tahu kebenarannya. Setelah percakapan singkat namun penuh ketegangan dengan Sarah, Kirana kembali bekerja dengan hati yang tidak tenang. Ia tahu sahabatnya itu tidak akan tinggal diam. Namun, yang lebih membuatnya khawatir adalah Arga.
Pria itu melihat percakapannya dengan sarah dan jelas menunjukkan ekspresi penuh tanda tanya. Saat jam kerja selesai, Kirana buru-buru bergegas keluar minimarket untuk menghindari pertanyaan yang mungkin muncul. Namun, baru beberapa langkah keluar, sebuah suara menghentikannya. "Rani, tunggu." Ia menoleh dan menemukan Arga berdiri di belakangnya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku jaketnya. "Aku boleh tanya sesuatu?" Suaranya terdengar lebih hati-hati dari biasanya. Kirana menelan ludah. "Apa?" Arga menatapnya serius. "Siapa sebenarnya kamu?" Darah Kirana berdesir. "Maksud kamu? Temanmu tadi jelas-jelas mengenal kamu dengan cara yang berbeda." "Aku nggak bodoh. Rani, kamu bukan cuma pegawai minimarket biasa, kan?" Kirana berusaha mempertahankan ketenangannya. Aku cuma orang biasa, Arga. Tapi kenapa aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu?" Kirana menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia ingin percaya pada Arga, tapi ia takut. Jika pria itu tahu siapa dirinya sebenarnya, apakah hubungan mereka akan berubah? Melihat Kirana terdiam, Arga menghela napas. "Oke, kalau kamu belum siap cerita, aku nggak akan memaksa. Tapi aku harap kamu tahu, aku ada di pihakmu." Tatapan tulus itu membuat hati Kirana bergetar. Ia ingin percaya, ingin jujur, tapi ketakutan akan kehilangan apa yang ia miliki sekarang membuatnya ragu. Namun, sebelum ia bisa menjawab, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di seberang jalan. Pintu terbuka, dan seorang pria berpakaian rapi keluar dari dalam mobil. Reza, asisten pribadinya di kantor pusat. Jantung Kirana hampir berhenti. "Bu Kirana." Suara Reza terdengar tegas dan jelas. "Anda harus kembali." Arga menatapnya dengan ekspresi syok. "Bu Kirana." Kirana merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Rahasia yang selama ini ia pertahankan terbongkar. Udara terasa membeku. Kirana berdiri terpaku di trotoar. Tubuhnya menegang saat Reza berdiri di hadapannya dengan ekspresi tegas. Di sebelahnya, Arga masih mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Bu Kirana." Kirana mencoba mencari kata-kata, tetapi mulutnya terasa keluh. Ia melihat ke arah Reza, berharap pria itu tidak mengatakan hal lain yang akan memperburuk keadaan. "Maaf, tapi perusahaan membutuhkan Anda kembali," lanjut Reza. "Tuan Adinata sedang mencari Anda. Sudah terlalu lama Anda menghilang." Arga mengerutkan kening. Matanya berpindah dari Kirana ke Reza. "Tuan Adinata? Maksudmu Kirana Adinata?" Diamnya Kirana sudah cukup menjadi jawaban. Arga melangkah mundur sedikit, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. "Jadi, kamu bukan hanya pegawai minimarket biasa." Suaranya pelan, nyaris berbisik. Kirana menundukkan kepala. "Arga, aku bisa jelaskan." "Tolong jelaskan sekarang." Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Kirana menarik napas dalam. Ia tahu ini adalah saatnya berhenti bersembunyi. "Namaku bukan Rani. Namaku Kirana Adinata. Aku CEO Adinata Group." Arga terdiam. Matanya menatap Kirana dengan kebingungan, campuran antara keterkejutan dan kekecewaan. "Jadi selama ini, kamu hanya berpura-pura?" Kirana menggeleng cepat. "Bukan begitu. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa tekanan, tanpa orang-orang yang melihatku hanya karena uang dan kekuasaanku." Arga mengepalkan tangannya. "Dan aku bagian dari eksperimen itu." "Bukan. Aku tidak pernah berpikir seperti itu," kata Kirana. Suaranya hampir bergetar. "Aku benar-benar menikmati semua ini. Aku menikmati waktuku di sini, bersamamu." "Tapi kamu berbohong," potong Arga. "Selama ini kamu menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya." Kirana tidak bisa membantahnya. Reza melirik jam tangannya, kemudian menatap Kirana dengan ekspresi profesionalnya. "Bu Kirana, maaf mengganggu, tapi saya benar-benar harus membawa Anda kembali sekarang. Ini sudah terlalu lama dibiarkan."
Kirana menatap Arga dengan tatapan penuh harap. Arga, tolong percaya padaku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Namun, Arga hanya menatapnya dingin sebelum akhirnya berkata, aku butuh waktu. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan Kirana yang kini merasakan kehancuran yang lebih besar dari apapun yang pernah ia alami di dunia bisnis. Dengan hati yang berat, Kirana menatap Reza dan mengangguk. Mungkin memang sudah saatnya ia kembali ke dunia yang selama ini ia tinggalkan. Malam itu, Kirana duduk diam di dalam mobil mewah yang membawanya kembali ke kehidupannya yang lama. Lampu-lampu kota berpendar di luar jendela. Namun pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, Arga. Tatapan kecewa pria itu masih terbayang jelas di benaknya. Kamu baik-baik saja, Bu Kirana? Suara Reza memecah keheningan. Kirana menghela napas pelan. Aku tidak tahu. Reza menatapnya dari kaca spion. Anda tahu ini pasti akan terjadi, bukan? Kirana tidak menjawab. Ia tahu. Sejak awal, ia sadar bahwa penyamarannya tidak bisa bertahan selamanya. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa kehilangannya akan terasa sesakit ini. Sesampainya di kediaman keluarganya, Kirana disambut dengan wajah penuh amarah dari ayahnya, Tuan Adinata. Kirana. Suara tegas ayahnya menggema di ruangan luas itu. Apa yang kamu pikirkan? Menghilang begitu saja selama berminggu-minggu. Kirana menegakkan tubuhnya. Aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri. Ayah. Tuan Adinata menghela napas berat. Kamu itu pemimpin perusahaan, bukan anak kecil yang bisa pergi sesuka hati. Pemimpin perusahaan atau boneka yang hanya menjalankan perintah keluarga. Kirana membalas tajam. Seketika ruangan itu hening. Ibunya, Nyonya Adinata, melangkah maju dengan nada lebih lembut. Kirana, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kirana tersenyum pahit. Terbaik menurut kalian, bukan menurutku. Tuan Adinata menatapnya tajam. Mulai besok, kamu kembali ke kantor. Kita harus segera menangani proyek besar dengan investor luar negeri. Tidak ada lagi permainan ini, Kirana. Kirana hanya diam. Ia tahu, sejak saat ini, kebebasan yang baru saja ia cicipi telah berakhir. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Arga masih akan mencarinya? Atau hubungan mereka telah benar-benar berakhir? Pagi itu, Kirana duduk di kursi eksekutifnya di ruang rapat Adinata Group. Gedung pencakar langit yang dulunya terasa seperti rumah, kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Para petinggi perusahaan menyambutnya kembali dengan tatapan penuh ekspektasi. Tapi bukan itu yang mengganggu pikirannya, melainkan Arga. Sudah beberapa hari sejak pertemuan terakhir mereka. Kirana ingin menghubunginya, ingin menjelaskan semuanya, tapi ia ragu. Apakah Arga masih mau mendengarkannya? Di tengah rapat, Reza membungkuk ke arahnya, menyerahkan sebuah tablet. Bu, ini laporan media terbaru. Sepertinya beberapa jurnalis mulai berspekulasi tentang menghilangnya Anda. Kirana menggeser layar dan membaca berita utama. CEO muda Kirana Adinata kembali. Kemana ia pergi selama ini? Namun, ada satu artikel yang membuat dadanya berdebar. Kirana Adinata terlihat bersama seorang pria misterius di sebuah minimarket. Siapakah dia? Jantung Kirana mencelos. Arga. Sebuah foto yang diambil diam-diam menunjukkan dirinya sedang berbicara dengan Arga di depan minimarket tempatnya bekerja. Walaupun fotonya buram, bagi yang mengenal mereka, pasti bisa menebak siapa sosok pria itu. Ada seseorang yang membocorkannya. Gumam Kirana pelan. Reza mengangguk. Saya menduga ada orang yang sengaja mengikuti Anda sejak awal. Mungkin juga investor yang ingin mencari kelemahan Anda. Kirana mengepalkan tangannya. Sekarang, bukan hanya dirinya yang terlibat. Arga juga bisa terkena imbasnya. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Arga. Tidak aktif. Hatinya mencelos. Sejak hari itu, ia mengirim pesan. Mencoba menghubungi Arga berkali-kali, tapi tak pernah mendapat balasan. Hingga akhirnya, suatu malam,
Ia memberanikan diri pergi ke minimarket tempatnya dulu bekerja. Namun, begitu ia sampai di sana, Arga tidak lagi bekerja di sana. Kirana berdiri terpaku di depan pintu, merasakan sesuatu yang begitu sakit menusuk dadanya. Dia telah pergi. Dan mungkin, kali ini untuk selamanya. Kirana berdiri diam di depan minimarket tempatnya dulu bekerja. Lampu neon di atasnya berkedip-kedip. Sementara pelanggan keluar masuk seperti biasa. Namun, Arga tidak ada di sana. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dadanya yang terasa sesak. "Permisi," katanya kepada salah satu pegawai yang sedang mengatur barang di rak. Pria muda itu menoleh. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Arga yang dulu bekerja di sini. Apakah dia masih ada?" Pegawai itu berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Oh, Mas Arga? Dia sudah keluar seminggu yang lalu. Katanya mau cari pekerjaan lain." Kirana menggigit bibirnya. "Seminggu yang lalu, tepat setelah rahasianya terbongkar. Apakah kamu tahu dia kemana?" tanyanya, berharap ada sedikit petunjuk. Pegawai itu mengangkat bahu. "Nggak tahu pasti, Mbak. Tapi seingat saya, dia pernah bilang mau pulang ke kampungnya dulu. Mungkin menenangkan diri." Kirana meremas jemarinya. Ke kampungnya? Ia tidak tahu banyak tentang latar belakang Arga, karena selama ini mereka lebih sering berbicara tentang kehidupan sederhana yang mereka jalani bersama. Tapi satu yang ia tahu, Arga bukan tipe orang yang mudah lari dari masalah, kecuali dia benar-benar terluka. Dan akulah penyebabnya. Kirana kembali ke rumahnya dengan langkah berat. Setibanya di kamar, ia duduk di tepi tempat tidur, membuka ponselnya dan melihat daftar panggilan tak terjawab yang ia buat ke nomor Arga. Tidak ada satupun balasan. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Surat keluar. "Kirana, jangan cari aku. Lebih baik begini." Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Ia tahu betul gaya bicara itu. Itu dari Arga. Matanya terasa panas. Setelah semua yang mereka lalui bersama, setelah semua yang ia rasakan, apakah semuanya akan benar-benar berakhir begitu saja? Ia tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Dengan tekad yang bulat, Kirana berdiri. Jika Arga benar-benar pergi ke kampung halamannya, maka ia akan mencarinya. Apapun yang terjadi. Langit mendung saat Kirana berdiri di depan stasiun kecil di sebuah kota pinggiran. Udara terasa dingin, tapi hatinya lebih dingin lagi. Arga ada di sini. Ia harus ada di sini. Dari informasi yang ia kumpulkan, Arga pulang ke rumah keluarganya di kota ini. Kirana menatap deretan rumah sederhana di kejauhan, lalu menarik napas panjang. Ia tidak tahu apakah Arga mau menemuinya. Tapi ia tidak akan pulang sebelum bertemu dengannya. Kirana berdiri di depan sebuah rumah kayu sederhana. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita paruh baya muncul. "Ibu Arga." Mata wanita itu menyipit begitu melihat Kirana. "Kamu siapa?" Kirana menelan ludah. "Saya Kirana, Bu. Saya teman Arga." Ekspresi sang ibu berubah seketika. "Jadi kamu yang membuat anak saya seperti ini?" Kirana terhenyak. "Maksud ibu?" Ibu Arga menatapnya tajam. Sejak dia kembali ke sini, dia tidak seperti Arga yang dulu. Dia lebih pendiam, lebih murung. Kamu datang dalam hidupnya, lalu menghancurkannya. Kirana merasakan hatinya mencelos. "Saya tidak ingin menyakitinya, Bu. Saya hanya ingin bicara dengannya." Sang ibu menghela napas panjang, lalu menoleh ke halaman belakang. "Dia ada di sana. Tapi jangan harap dia mau bicara denganmu." Dengan langkah berat, Kirana berjalan ke belakang rumah. Di sana, Arga duduk di atas dipan kayu, menatap langit tanpa ekspresi. Kirana berdiri di belakangnya. "Arga." Pria itu tidak menoleh. "Kenapa kamu ada di sini?" Suaranya dingin, berbeda dari yang biasa ia dengar. "Aku mencarimu," kata Kirana pelan. "Aku ingin menjelaskan semuanya." Arga tertawa kecil,
tapi tanpa kebahagiaan. Menjelaskan apa? Bahwa kamu berbohong padaku? Bahwa selama ini kamu cuma memainkan kehidupan orang biasa? Kirana mendekat. Aku tidak pernah main-main denganmu, Arga. Akhirnya, Arga menoleh. Tatapannya tajam. Lalu apa, Kirana? Apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Kirana menggigit bibirnya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Arga berdiri, menatapnya penuh luka. Dulu? Kamu pikir aku bisa percaya lagi setelah tahu siapa kamu sebenarnya? Jadi karena aku kaya, kamu tidak bisa menerimaku. Suara Kirana bergetar. Arga menghela napas. Bukan masalah kaya atau miskin, Kirana. Masalahnya, aku tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kirana merasakan dadanya sesak. Aku masih Kirana yang sama. Aku masih gadis yang bekerja di minimarket itu. Aku masih orang yang sama yang tertawa bersamamu. Ia terhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Yang jatuh cinta padamu. Arga terdiam. Namun, alih-alih menjawab, pria itu hanya menggeleng pelan. Kirana, ini tidak akan berhasil. Air mata yang ditahan Kirana akhirnya jatuh. Jadi ini akhirnya. Arga tidak menjawab. Tapi keheningan itu lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Kirana tahu, ia telah kehilangan Arga. Dengan hati yang hancur, ia melangkah pergi, meninggalkan pria yang ia cintai, dan mungkin tidak akan pernah kembali. Hujan mulai turun saat Kirana melangkah keluar dari halaman rumah Arga. Setiap tetes air yang jatuh terasa seperti mengiringi kehancuran hatinya. Ini sudah berakhir. Ia sudah mengatakan semuanya. Sudah berusaha meyakinkan Arga. Tapi pria itu tetap memilih menjauh. Di dalam taksi yang membawanya kembali ke kota, Kirana hanya menatap kosong keluar jendela. Pikirannya penuh dengan kenangan. Tawa mereka di minimarket. Momen sederhana saat mereka makan bersama di warung kecil. Cara Arga menatapnya dengan penuh kasih sebelum semuanya berantakan. Apakah semuanya memang hanya ilusi? Ketika ia tiba di rumah, Reza sudah menunggunya di depan. Kamu pergi ke rumah Arga, ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Kirana tidak menjawab. Reza menghela napas. Kirana, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus melanjutkan hidupmu. Apa menurutmu aku bisa melupakannya begitu saja? Suara Kirana penuh kepedihan. Reza terdiam sejenak sebelum menjawab. Tidak, tapi hidup tidak menunggu siapapun. Kirana menatap sahabat sekaligus asistennya itu. Aku tidak ingin kehilangan dia, Reza. Tapi dia sudah membuat keputusannya. Kalimat itu seperti tamparan bagi Kirana. Benarkah ini akhirnya? Beberapa hari berlalu. Kirana mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia menghadiri rapat, berbicara dengan investor, dan menjalankan perannya sebagai CEO Adinata Group dengan sempurna. Namun, setiap malam, saat ia kembali ke apartemen mewahnya yang sunyi, hati kecilnya berbisik bahwa ada sesuatu yang hilang. Hingga suatu malam, ia menerima kabar tak terduga. Reza masuk ke ruangannya dengan ekspresi serius. Kirana, aku pikir kamu perlu melihat ini. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi surat pengunduran diri. Dari Arga. Arga mengundurkan diri dari pekerjaannya di kota dan menghilang tanpa jejak. Kirana menatap kertas di tangannya dengan gemetar. Arga tidak hanya pergi dari hidupnya, tapi juga meninggalkan segalanya. Dan itu semua karena dirinya. Hening. Kirana menatap surat pengunduran diri Arga yang ada di tangannya. Kata-kata di atas kertas itu terasa begitu berat. Seolah memiliki kekuatan untuk meremukan hatinya lebih dalam lagi. Arga benar-benar pergi. Dia tidak hanya meninggalkan pekerjaannya. Dia meninggalkan semuanya. Suara Reza memecah keheningan. Kirana mengepalkan surat itu. Dadanya bergemuruh. Aku harus menemukannya. Reza menatapnya dengan ragu. Kirana, dia sudah membuat keputusan. Apa kamu yakin ingin terus mengejarnya? Kirana mengangkat wajahnya. Matanya penuh tekad. Ya, karena aku tidak bisa membiarkan orang yang aku cintai pergi begitu saja tanpa berjuang lebih keras. Reza terdiam,
lalu menghela napas panjang. Baik, aku akan mencari informasi kemana dia pergi. Beberapa hari kemudian, Reza mendapatkan petunjuk. Arga tidak kembali ke kampung halamannya. Sebaliknya, ia pergi ke sebuah kota kecil di tepi pantai. Tanpa ragu, Kirana segera memesan tiket dan berangkat ke sana. Sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah Arga masih mau menemuinya? Apakah masih ada kesempatan bagi mereka? Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Sesampainya di kota kecil itu, Kirana segera menuju ke alamat yang diberikan Reza. Sebuah penginapan sederhana di dekat pantai. Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu kamar yang tertera di catatan. Hening. Ia mengetuk lagi. Arga. Ini aku, Kirana. Masih tidak ada jawaban. Hatinya mulai berdebar. Apakah Arga sudah pergi lagi? Namun, tepat saat ia hendak menyerah, pintu terbuka perlahan. Dan di sana, Arga berdiri. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Namun, ekspresi Arga tetap dingin. Kenapa kamu ada di sini? Kirana menelan ludah, mencoba menenangkan emosinya. Karena aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Arga menghela napas, lalu menatapnya dengan tatapan lelah. Kirana, ini sudah selesai. Kirana menggeleng. Belum. Arga menutup matanya sesaat, lalu berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, aku akan membuatnya selesai. Dan dengan kata-kata itu, Kirana merasakan hatinya remuk seutuhnya. Kata-kata Arga menggantung di udara, dingin dan tajam seperti pisau yang menancap di hati Kirana. Kalau begitu, aku akan membuatnya selesai. Kirana menatap pria itu, berharap menemukan sedikit keraguan di matanya. Namun, yang ia lihat hanya keteguhan, seolah Arga benar-benar sudah memutuskan untuk menghapus dirinya dari hidupnya. Dadanya sesak, tapi ia menolak menyerah. Arga, dengarkan aku. Aku datang bukan untuk memaksakan perasaanku, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Arga tertawa kecil, getir. Apa gunanya, Kirana? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang hanya dikasihani. Kirana mengepalkan tangannya. Kasihan? Kamu pikir selama ini aku bersamamu karena itu? Ia menarik napas dalam, menahan emosinya. Aku ada di sini karena aku mencintaimu, bukan karena belas kasihan. Arga mengalihkan pandangan, suaranya merendah. Tapi bisakah itu cukup? Bisakah kita benar-benar hidup tanpa terbebani oleh perbedaan dunia kita? Kirana menatapnya, hatinya bergetar. Kalau aku harus memilih, aku akan memilihmu. Tanpa ragu. Arga terdiam lama. Ada sesuatu dalam matanya. Konflik, ketakutan, dan harapan yang masih tersisa. Namun akhirnya, ia berkata dengan suara lirih, "Aku butuh waktu." Kirana tersenyum samar. "Aku akan menunggu." Hati Arga masih dipenuhi keraguan, tapi untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, ia tidak lagi menutup pintu sepenuhnya. Dan bagi Kirana, itu sudah cukup untuk saat ini. Sejak percakapan terakhir mereka, hubungan Kirana dan Arga berada di titik yang rapuh. Arga tidak lagi menjauhinya, tetapi juga tidak memberikan kepastian. Kirana memilih untuk tetap tinggal di kota kecil itu, bukan untuk memaksakan kehendaknya, melainkan untuk memberi waktu bagi Arga. Namun, hatinya tetap gelisah. Pagi itu, saat ia duduk di kafe dekat pantai, ponselnya berdering. Kirana, kamu tidak bisa terus seperti ini." Suara Reza terdengar tegang. Kirana menghela napas. "Apa maksudmu?" Dewan direksi mulai gelisah. Investor meragukan stabilitas perusahaan. Ada rumor bahwa kamu akan meninggalkan posisimu. Kirana terdiam. Ia tahu konsekuensi dari keputusannya, tapi mendengarnya langsung tetap mengguncangnya. "Kamu harus segera kembali," lanjut Reza. "Atau segalanya bisa hancur." Ia masih mencerna kata-kata itu ketika suara lain terdengar di belakangnya.
Ada masalah? Kirana menoleh. Arga berdiri di sana. Ekspresinya sulit ditebak. Kirana menutup telepon dan tersenyum kecil. Bukan apa-apa. Arga menatapnya lama sebelum berkata, Kirana, kamu akan kehilangan segalanya jika tetap di sini. Kirana menggeleng. Tidak, aku hanya akan kehilangan jika aku membiarkanmu pergi. Arga tersenyum pahit. Dan justru itu yang tidak bisa kuterima. Hati Kirana mencelos. Aku mencintaimu, kata Arga dengan suara nyaris bergetar. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan hidupmu untukku. Kirana menatapnya dalam, mencari celah dalam keteguhan hatinya. Tapi yang ia temukan hanyalah kepastian yang menyakitkan. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya lirih. Arga menarik napas panjang sebelum menjawab. Pergilah, Kirana. Dunia Kirana seakan runtuh. Arga mencintainya, tetapi pada akhirnya, cinta itu juga yang membuat pria itu ingin melepaskannya. Lalu, apakah Kirana akan menurut? Atau kali ini, ia akan memperjuangkan yang benar-benar diinginkannya? Langit Jakarta mendung ketika Kirana berdiri di depan gedung Adinata Group. Ia kembali, tapi bukan untuk melanjutkan hidup lamanya. Kali ini, ia datang untuk menyelesaikan semuanya. Rapat direksi berjalan tegang. Para investor ingin kepastian, dan keluarganya menuntut penjelasan. Kirana, perusahaan ini butuh kepemimpinan yang stabil. Suara salah satu anggota direksi terdengar tajam. Aku setuju. Kirana menjawab tenang. Karena itu, aku memutuskan untuk mundur sebagai CEO Adinata Group. Ruangan itu langsung riuh. Reza menatapnya tidak percaya. Kirana, pikirkan lagi. Katanya dengan suara pelan. Ini hidupmu. Kirana tersenyum. Justru karena ini hidupku, aku ingin memilih jalanku sendiri. Keputusan itu tidak mudah, tetapi Kirana merasakan kelegaan luar biasa. Ia tidak lagi terikat pada ekspektasi orang lain. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke kota kecil tempat Arga berada. Hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Apakah keputusannya benar? Apakah Arga masih menginginkannya? Ketika pintu rumah Arga terbuka, pria itu tampak terkejut melihatnya. Kamu kembali. Suaranya lirih. Kirana tersenyum. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Arga menatapnya dengan ragu. Bagaimana dengan perusahaanmu? Aku sudah melepaskannya. Jawab Kirana mantap. Sekarang, aku ingin menjalani hidupku sesuai keinginanku. Dan kalau kamu masih menginginkanku, aku ada di sini. Arga masih terdiam, seakan tak percaya. Tapi kali ini, ia tidak lagi berusaha menolak. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik Kirana ke dalam pelukannya. Kirana memejamkan mata, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Ia telah membuat keputusannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas.